Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang negara Korea Selatan. Dan tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas negara tetangganya, yaitu Korea Utara. Korea Utara, seperti yang hampir kita semua tahu, adalah sebuah negara yang sangat tertutup dan membatasi diri dari dunia luar. Bahkan saking tertutupnya Korea Utara, tidak banyak informasi yang tersedia tentang negara ini, sehingga kita tidak benar-benar tahu tentang bagaimana keadaan sebenarnya Korea Utara dan orang-orang di dalamnya. Namun, benarkah keadaan Korea Utara seperti yang diberitakan selama ini? Benarkah orang-orang di negara ini banyak yang menderita? Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara yang menempati wilayah semenanjung Korea. Korea Utara menempati wilayah bagian utara semenanjung, sementara Korea Selatan menempati bagian selatan semenanjung. Itulah kenapa kedua negara ini secara luas lebih dikenal dengan nama Korea Utara dan Korea Selatan. Tidak seperti Korea Selatan yang hanya memiliki perbatasan darat dengan Korea Utara, Korea Utara berbatasan wilayah dengan negara Cina dan Rusia di bagian utara dan dengan Korea Selatan di bagian selatan negara di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Dengan luas wilayah yang mencakup area seluas 120.540 km persegi, wilayah Korea Utara meliputi sekitar 55% wilayah semenanjung Korea. Jika kita coba bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, maka luas wilayahnya ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 126.981 km persegi. Topografi Korea Utara dicirikan dengan medannya sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang dipisahkan oleh lembah yang dalam dan sempit. Sekitar 80% wilayah daratan negara ini terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Disebutkan bahwa semua pegunungan di semenanjung Korea yang memiliki ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih terletak di wilayah Korea Utara. Karena banyaknya barisan pegunungan yang melintasi semenanjung, Korea Utara pernah dijuluki sebagai a sea in heavy gale. Sementara itu, persentase dataran rendah di negara ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan dataran tingginya, dan menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk negara tersebut. Dataran Pyongyang dan Cheryong yang terletak di bagian barat adalah wilayah dataran rendah yang paling luas di Korea Utara, dengan masing-masing wilayah mencakup luas sekitar 500 km persegi. Sementara dataran rendah di wilayah bagian timur cenderung lebih sempit dibanding wilayah barat. Diperkirakan, wilayah semenanjung Korea sendiri sudah dihuni oleh manusia sejak zaman Paleolitik bawah, dimulai kira-kira setengah juta tahun yang lalu. Sementara itu, menurut mitologi pendirian Korea, sejarah Korea dimulai dengan berdirinya kerajaan Gojoseon atau Joseon Lama di bagian Korea Utara dan Manchuria pada sekitar tahun 2333 sebelum Masehi. Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan pertama yang berdiri di wilayah semenanjung Korea. Gojoseon memiliki budaya paling maju di semenanjung Korea pada saat itu dan merupakan penanda penting dalam perkembangan menuju negara bagian yang lebih tersentralisasi di periode selanjutnya. Sejarah semenanjung Korea yang meliputi wilayah Korea Utara dan Korea Selatan bisa kalian tonton lagi pada video tentang negara Korea Selatan karena sudah pernah kami bahas di sana. Menurut CIA World Factbook, jumlah populasi penduduk Korea Utara pada tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 26.072.217 jiwa. Sama seperti Korea Selatan, Korea Utara memiliki etnis yang homogen dengan persentase etnis Korea mencapai 99,99%. Masih menurut World Factbook, secara umum, wilayah semenanjung Korea yang meliputi negara Korea Utara dan Korea Selatan
dikenal secara luas sebagai salah satu wilayah dengan etnis paling homogen di dunia. Tidak ada statistik resmi mengenai agama di Korea Utara. Disebutkan bahwa sebagian besar penduduk Korea Utara tidak beragama. Namun dari sebagian kecil penduduk yang beragama, ada dua agama utama yang dipraktekkan di negara ini, yaitu Shamanisme Korea atau Muisme dan Seondoisme. Secara resmi, Korea Utara adalah negara ateis, meskipun konstitusinya menjamin kebebasan beragama. Namun prinsip ini dibatasi oleh persyaratan, asalkan praktek keagamaan tidak memasukkan kekuatan asing, merugikan negara, atau merugikan tatanan sosial yang ada. Bahasa Korea adalah bahasa resmi yang digunakan di Korea Utara. Bahasa ini juga merupakan bahasa resmi yang digunakan di Korea Selatan. Namun, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Korea, ada beberapa perbedaan dialek di antara kedua Korea ini. Bahasa Korea yang dituturkan di Korea Utara dikenal dengan dialek Pyongyang, sementara Korea Selatan menggunakan dialek Seoul. Orang Korea Utara menyebut dialek Pyongyang mereka sebagai Munhwao atau bahasa berbudaya, sementara menyebut dialek Seoul sebagai Pyojuneo atau bahasa standar yang dianggap dekaden karena penggunaan kata pinjaman dari bahasa Cina dan Eropa, khususnya bahasa Inggris. Republik Demokratik Rakyat Korea adalah nama resmi dari negara Korea Utara. Namun, meskipun negara ini menggunakan embel-embel demokratik pada nama resmi negaranya, Korea Utara adalah negara totaliter satu partai yang sangat tersentralisasi. Sistem politik Korea Utara dibangun berdasarkan prinsip sentralisasi. Konstitusi negara ini mendefinisikan Korea Utara sebagai kediktatoran demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Pekerja Korea, yang diberi supremasi hukum atas partai politik lainnya. Menurut pasal 1 Konstitusi Negara, Korea Utara yang memiliki nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea adalah negara sosialis yang merdeka. Dan pasal 2 juga menyatakannya sebagai negara revolusioner. Pasal 3 menjadikan Kim Il-sungisme dan Kim Jong-ilisme sebagai pedoman kegiatan negara. Sedangkan pasal 11 menjadikan Partai Pekerja Korea memimpin seluruh kegiatan negara. Seperti yang kita tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara yang terbentuk setelah berakhirnya periode Perang Dunia Kedua. Dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, wilayah semenanjung Korea berada di bawah kekuasaan Jepang. Selama periode-periode awal ini, kebanyakan orang Korea adalah petani yang melakukan pertanian subsisten. Pada tahun 1930-an, Jepang mengembangkan pertambangan, bendungan pembangkit listrik tenaga air, pabrik baja, dan pabrik di wilayah utara dan negara tetangga Manchuria. Akibatnya, hampir 65% industri berat semenanjung berada di wilayah utara. Singkat cerita, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, wilayah semenanjung Korea dibagi menjadi dua zona sepanjang paralel ke-38 atau 30 derajat lintang utara, dengan separuh semenanjung utara diduduki oleh Uni Soviet dan separuh selatan oleh Amerika Serikat. Setelah upaya negosiasi, Uni Soviet dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kesepakatan menyatukan kembali negara tersebut. Dan pada tahun 1948, kedua negara mendirikan dua pemerintahan yang terpisah, di mana Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea, sementara Amerika Serikat dan Barat membentuk Republik Korea yang keduanya saling mengklaim sebagai pemerintah resmi yang berdaulat atas seluruh wilayah semenanjung Korea. Republik Rakyat Demokratik Korea diproklamasikan pada tanggal 9 September tahun 1948 dengan Kim Il-sung diangkat sebagai Perdana Menteri pertamanya. Pada tahun 1949, Korea Utara menjadi negara komunis sepenuhnya. Semua partai dan organisasi massa bergabung dengan Front Demokrasi untuk reunifikasi tanah air.
pemerintah bergerak cepat untuk membangun sistem politik yang sebagian mirip dengan sistem Soviet, dengan kekuasaan politik dimonopoli oleh Partai Pekerja Korea. Ketika kedua pemimpin mengklaim yurisdiksi atas seluruh semenanjung Korea, ketegangan di antara kedua Korea ini pun segera mencapai titik puncaknya. Pada tahun 1950, dengan dukungan dari Uni Soviet dan Cina, pasukan Korea Utara menginvasi Korea Selatan sehingga memicu terjadinya Perang Korea. Setelah 3 tahun pertempuran sengit dan lebih dari 2,5 juta korban militer dan sipil, kedua belah pihak kemudian menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Perjanjian tersebut memulihkan perbatasan asli antara Korea Utara dan Selatan dengan zona demilitarisasi yang dijaga ketat dengan lebar sekitar 2,5 mil atau 4 km yang membentang kira-kira di sepanjang garis paralel ke-38. Namun, perjanjian perdamaian formal tidak pernah ditandatangani. Selama periode pasca Perang Korea, terjadi pergeseran ideologi di Korea Utara. Pada akhir tahun 1950-an, sebelum membersihkan unsur-unsur pro-Soviet dan pro-Cina dari Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Kim Il-sung mempromosikan filosofi pribadinya tentang Jusi atau kemandirian sebagai ideologi negara. Ideologi Jusi yang dikembangkan oleh Kim Il-sung menggabungkan ide-ide materialis historis Marxisme-Leninisme, tetapi juga sangat menekankan individu, negara bangsa, dan kedaulatan nasional. Jusi berdalil bahwa manusia menguasai takdirnya, dan rakyat Korea Utara adalah penguasa revolusi dan pembangunan, dan bila rakyat menjadi kuat dan mandiri, bangsa akan memperoleh sosialisme yang lebih nyata. Jusi berpendapat bahwa suatu negara akan makmur jika negara tersebut mandiri dengan mencapai kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Kim Il-sung digambarkan sebagai pemimpin besar atau Suryong. Ketika kultus kepribadiannya berkembang, doktrin Jusi mulai menggantikan Marxisme dan Leninisme. Pada saat yang sama, ideologi ini meluas melampaui Kim sendiri hingga memasukkan keluarganya ke dalam garis darah revolusioner. Saat ini, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un sebagai Presiden Urusan Negara sejak tahun 2011. Selain itu, Kim Jong-un juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea, yang menjadikannya semakin tidak tersentuh sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Pemerintahan Korea Utara terdiri dari 3 cabang, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ketiga cabang ini tidak independen satu sama lain, melainkan semua cabang tersebut berada di bawah kepemimpinan politik eksklusif Partai Pekerja Korea. Kim Jong-un sendiri merupakan putra dari Kim Jong-il, yang merupakan pemimpin tertinggi kedua Korea Utara, dan cucu dari Kim Il-sung, yang merupakan pendiri dan pemimpin tertinggi pertama Korea Utara sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Disebutkan bahwa Kim Jong-un memerintah Korea Utara sebagai negara diktator totaliter, dan kepemimpinannya mengikuti kultus kepribadian yang sama seperti ayah dan kakeknya. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik atau terbatas, dan sangat terpusat. Dari sekitar 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara bersama Kuba adalah 2 negara dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Negara mengontrol semua alat produksi, dan pemerintah menetapkan prioritas dan penekanan dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korea Utara memiliki profil struktural sebagai negara yang relatif maju, di mana hampir separuh produk domestik bruto dihasilkan oleh industri.
Won rakyat Korea atau yang lebih dikenal dengan won Korea Utara adalah mata uang resmi dari negara Korea Utara. Mata uang ini dikodekan dengan KPW. Jika kita coba konversi mata uang ini ke mata uang negara kita, maka satu won Korea Utara memiliki nilai tukar sekitar 17 rupiah. Dalam sejarah ekonomi Korea Utara, industri merupakan sektor yang diunggulkan di negara ini. Selama era setelah Perang Korea, produksi dari kegiatan industri negara ini kembali ke tingkat sebelum perang. Hingga tahun 1960-an, pertumbuhan ekonomi Korea Utara unggul lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi Korea Selatan. Namun sayangnya, pada tahun 1980-an, perekonomian Korea Utara mulai mengalami stagnasi. Negara ini mulai mengalami kemunduran yang panjang pada tahun 1987 dan hampir sepenuhnya runtuh setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 ketika semua bantuan Soviet tiba-tiba dihentikan dan Korea Utara kehilangan sebagian besar mitra dagangnya. Hal ini justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Korea Selatan. Wilayah Korea Utara kaya akan sumber daya mineral. Disebutkan bahwa wilayah negara ini memiliki sebagian besar cadangan deposit mineral yang diketahui di semenanjung Korea. Diperkirakan ada sekitar 200 mineral mempunyai nilai ekonomi, seperti biji besi, batu bara, emas, magnesium, timbal, seng, perak, fosfat, dan tungsten. Itulah sedikit gambaran dari garis besar profil negara Korea Utara. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Korea Utara. Asal-usul nama Korea seperti yang secara umum kita kenal adalah sebuah eksonim yang berasal dari nama kerajaan Goryeo atau yang juga diejak Koryo. Ejaan modern Korea pertama kali muncul pada akhir abad ke-17 dalam tulisan perjalanan perusahaan Hindia Timur Belanda yang ditulis oleh Hendrik Hamel. Selanjutnya, baik Korea Utara maupun Korea Selatan menggunakan nama tersebut dalam bahasa Inggris. Di dunia yang lebih luas, karena pemerintahannya menguasai semenanjung Korea bagian utara, maka negara ini biasa disebut sebagai Korea Utara untuk membedakannya dengan Korea Selatan yang secara resmi disebut Republik Korea. Namun, dalam bahasa Korea sendiri, kedua negara Korea ini menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut negara yang secara nominal bersatu. Dalam bahasa Korea, Joseon atau Chosun adalah istilah yang secara umum digunakan untuk merujuk Korea Utara, dan Hanguk adalah istilah yang digunakan untuk Korea Selatan. Pada tahun 1948, Korea Utara mengadopsi Republik Demokratik Rakyat Korea atau yang dalam bahasa Korea disebut sebagai Choson Minjujui Inminkonghwaguk Waguk sebagai nama resminya yang baru. Seperti halnya Korea Selatan, Korea Utara juga mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di wilayah semenanjung Korea dan di pulau-pulau di dekatnya. Masyarakat Korea Utara percaya bahwa negara mereka adalah satu negara. Mereka menghapus Korea Selatan dari daftar, dan semua peta di sekolah di Korea Utara menunjukkan negara bersatu dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya. Bendera Korea Utara juga dikenal sebagai Ramhongsae Konghwaguki atau yang secara harfiah berarti bendera Republik berwarna biru dan merah. Desain bendera nasional ini pertama kali diadopsi pada tanggal 10 Juli tahun 1948. Desain benderanya sendiri terdiri dari sebuah bidang merah tengah dibatasi di bagian atas dan bawah dengan garis putih sempit dan garis biru yang lebih lebar. Selain itu, desain bendera ini juga menampilkan lambang bintang berkaki 5 dalam sebuah lingkaran berwarna putih yang terletak sedikit menjorok ke bagian kerekan. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut adalah bintang dan bidang merah melambangkan komitmen negara terhadap komunis, sedangkan warna biru melambangkan komitmen perdamaian. Sementara area putih melambangkan martabat, kekuatan, dan kemurnian.
Sedikit berbeda, situs web Asosiasi Persahabatan Korea menunjukkan bahwa makna yang terkandung pada desain bendera nasional Korea Utara antara lain, bintang merah mewakili tradisi revolusioner dan bidang merah menunjukkan patriotisme dan tekad rakyat Korea. Garis-garis putih melambangkan kesatuan bangsa Korea dan budayanya. Garis biru melambangkan keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, persahabatan, dan persatuan internasional. Sementara itu, menurut teks resmi khas Korea Utara yang diterbitkan di Surat Kabar Rodong Sinmun, Kim Il-sung memberikan arti penting berikut pada elemen bendera. Warna merah pada bendera melambangkan sentimen anti-Jepang dan merupakan warna darah yang ditumpahkan oleh patriot Korea dan kekuatan yang tak terkalahkan dari rakyat kita yang bersatu untuk mendukung republik. Warna putih melambangkan satu garis keturunan, satu tanah, satu bahasa, satu budaya negara monoetnis kita yang hidup dalam kesucian. Dan warna biru melambangkan wajah gagah rakyat kami dan melambangkan semangat rakyat Korea yang memperjuangkan perdamaian dan kemajuan dunia. Saat ini, pemerintah Korea Utara tidak menjalankan sistem komunis. Bahkan, ideologi komunisme sendiri sudah dihilangkan dari Korea Utara pada tahun 1950-an, yang kemudian digantikan dengan ideologi Juche sebagai ideologi resmi Korea Utara. Juche yang mempunyai konotasi kemandirian adalah ideologi yang diciptakan oleh Kim Il-sung, orang yang dianggap sebagai pendiri dan pemimpin pertama Korea Utara. Kim Il-sung mengemukakan bahwa negara harus memiliki kendali atas nasibnya sendiri, dan bahwa semua keputusan politik, ekonomi, dan sosial harus dipandu oleh kepentingan nasional Korea Utara. Istilah Juche sendiri sering diterjemahkan sebagai konsep kemandirian atau konsep otonomi sendiri. Lebih luas, ideologi Juche menekankan paham bahwa negara harus merdeka dalam mengambil keputusan dan tidak tergantung pada negara-negara asing atau pengaruh asing. Ini juga menganggap pemimpin negara sebagai sumber utama otoritas dan mengedepankan pengabdian terhadap pemimpin sebagai bagian dari identitas nasional. Kim Il-sung dan kemudian keturunannya seperti Kim Jong-il dan Kim Jong-un dianggap sebagai sosok yang sangat penting dalam implementasi ideologi ini. Ideologi Juche sendiri pada awalnya dianggap sebagai varian dari ideologi Marxisme-Leninisme. Namun, pada tahun 1970-an, Juche dideklarasikan sebagai sebuah ideologi yang berbeda dari Marxisme-Leninisme oleh Kim Jong-il selaku putra dan penerus Kim Il-sung. Oleh para kritikus, Juche banyak digambarkan sebagai agama semu, ideologi nasionalis, dan penyimpangan dari Marxisme-Leninisme. Korea Utara mempunyai bentuk pemerintahan yang sangat unik. Ini adalah satu-satunya nekrokrasi di dunia. Nekrokrasi adalah pemerintahan yang masih mengikuti aturan mantan pemimpinnya yang sudah meninggal. Hal ini karena setelah meninggal dunia, Kim Il-sung dinyatakan sebagai pemimpin abadi Republik Demokratik Rakyat Korea. Ini berarti bahwa semua pemimpin yang ada di negara ini hanya akan menyandang gelar pemimpin tertinggi. Namun pemimpin abadi akan selalu dan selamanya adalah Kim Il-sung. Pemimpin tertinggi akan menjadi ketua partai buruh dan panglima tertinggi angkatan darat. Namun, dia tidak akan memegang status presiden negara tersebut. Hingga saat ini, Korea Utara berada di bawah kepemimpinan dan pemerintahan keluarga yang sama sejak tahun 1948. Pemimpin tertinggi pertama mereka adalah Kim Il-sung. Dia menjabat hingga kematiannya pada tahun 1994. Setelah kematiannya, kekuasaan diserahkan kepada Kim Jong-il. Dia adalah putra mendiang pemimpin tertinggi dan dia memegang kendali selama 17 tahun. Selama pemerintahannya, Kim Jong-il meneruskan kebijakan otoriter dan isolasionis yang diterapkan oleh ayahnya. Ia menjaga kendali penuh atas negara dan memperkuat kekuasaan militer. Kim Jong-il juga terlibat dalam pengembangan program nuklir Korea Utara yang menimbulkan ketegangan dengan komunitas internasional. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa kedua pemimpin tertinggi Korea Utara, kamu dapat menemukan patung Kim Il-sung dan Kim Jong-il setinggi 20 meter di Monumen Agung di Bukit Mansu di Pyongyang.
Kim Jong-il digantikan oleh putranya yaitu Kim Jong-un setelah kematiannya pada tahun 2011. Kim Jong-un melanjutkan kebijakan otoriter dan program nuklir negara tersebut. Meskipun disebutkan bahwa Korea Utara adalah negara totaliter dengan satu partai, menariknya, negara ini juga mengadakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan jangan salah, tingkat partisipasi masyarakat Korea Utara dalam pemilu mencapai 99,99%, nilai yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara demokratis sekalipun. Namun, satu hal unik dari pemilu Korea Utara adalah surat suara yang mereka peroleh hanya memuat satu nama calon saja. Ini bukan soal memilih siapa yang mereka inginkan, tapi itu adalah pilihan apakah mereka mendukung atau menentang kandidat tunggal. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, sepertinya kalian sudah tahu sendiri jawabannya bagi orang yang berani menentang calon tunggal tersebut. Selama periode pasca Perang Korea, dari akhir tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, Korea Utara menikmati standar hidup yang lebih tinggi dari negara tetangganya Korea Selatan. Pada periode ini, pemerintah Korea Utara melakukan beberapa propaganda yang ditujukan kepada warga Korea Selatan untuk menunjukkan bahwa Korea Utara jauh lebih baik dari Korea Selatan. Salah satunya adalah Desa Kijongdong. Ini adalah sebuah desa propaganda yang dibangun di dekat perbatasan pada tahun 1950-an. Desa ini memiliki listrik dan gedung-gedung besar yang menyala setiap malam sesuai jadwal. Listrik sendiri pada periode tersebut bisa dikatakan sebagai fasilitas yang sangat mewah. Ini adalah cara Korea Utara untuk pamer kepada tetangganya di selatan. Namun, ketika teknologi berkembang pesat dan orang-orang dari selatan dapat melihat desa tersebut dari dekat, mereka terkejut saat mengetahui kebenarannya. Rumah-rumah di desa itu ternyata hanyalah kotak-kotak tanpa dinding bagian dalam, langit-langit, dan bahkan lantai. Meskipun dikenal sebagai negara yang totaliter dengan segala pembatasan yang dihadapi oleh rakyatnya, Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara di mana penduduknya tidak perlu mengeluarkan uang apapun untuk membayar pajak. Pada tahun 1974, perpajakan dihapuskan sepenuhnya. Namun, individu dan organisasi yang menghasilkan uang di luar Korea Utara tetap diwajibkan untuk membayar. Pendidikan di Korea Utara bersifat universal dan sekolah dibiayai negara oleh pemerintah. Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2008 mengklaim tingkat melek huruf nasional untuk warga berusia 15 tahun ke atas adalah 100%. Namun, meskipun disebutkan bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, salah satu sumber yang kami temukan menyebutkan bahwa siswa sekolah di Korea Utara harus menyediakan meja dan kursinya sendiri-sendiri. Banyak warga Korea Utara yang masih berjuang menghadapi penindasan pemerintah, kekurangan pangan, dan kondisi kerja yang tidak adil. Namun menurut laporan, beberapa warga mengatakan kehidupan sehari-hari mereka sudah sesuai dengan kehidupan dunia lainnya. Pemutar DVD, ponsel, dan perangkat yang sebelumnya tidak mereka kenal, namun kini mulai terungkap. Mereka juga memiliki akses ke peluang rekreasi seperti taman air, bioskop, dan area hiburan. Hal ini sebagian besar tersedia di kota Pyongyang, namun ada juga wilayah lain di mana pusat-pusat ini berkembang.